Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Enda. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Cahaya dan alat optik. Mata manusia merupakan alat optik yang paling utama, sedangkan alat optik yang lain merupakan alat bantu penglihatan kita. Bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik adalah lensa mata. Bagian-bagian mata manusia. Yang pertama adalah kornea. Kornea berfungsi untuk melindungi bagian sensitif yang berada di belakangnya dan juga berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian, pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil bisa membesar dan bisa mengecil. Pada saat cahaya sangat terang, maka pupil akan mengecil. Sedangkan pada saat cahaya meredup, pupil akan membesar. Membesar dan mengecilnya pupil ini terjadi dengan adanya relaksasi dan kontraksi dari iris, di mana iris posisinya melingkar. Selain itu, iris juga berfungsi memberi warna pada mata. Kemudian, lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk mengatur pembiasan cahaya dan pembentukan bayangan di retina. Sedangkan retina sendiri di sini berfungsi sebagai layar, tempat terbentuknya bayangan. Pembentukan bayangan pada mata manusia. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung, sehingga kita gambarkan seperti ini. Lensa cembung, yaitu lensa positif. Kemudian, pada mata normal, benda letaknya selalu berada di ruang 3. Sehingga bayangan yang terbentuk akan berada di ruang 2. Di sini. Ini adalah lensa mata, di sini adalah retina. Sehingga bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensanya sehingga sesuai dengan jarak benda. Pada saat melihat benda paling dekat, mata berakomodasi maksimum, yaitu lensa akan mencembung. Pada saat melihat benda yang paling jauh, mata tidak berakomodasi, lensa akan memipih. Titik dekat mata atau punctum proximum, atau kita singkat dengan PP, adalah jarak terdekat benda ke mata yang masih dapat dilihat jelas dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, PP sama dengan 25 cm. Sedangkan titik jauh mata atau punctum remotum, yang kita singkat dengan PR, adalah jarak terjauh sebuah benda ke mata yang masih dapat dilihat jelas dengan mata tidak berakomodasi. Untuk mata normal, PR sama dengan tidak terhingga. Miopi atau rabun jauh adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung mencembung sehingga titik jauh mata semakin dekat. Bayangan yang terbentuk di depan retina, sehingga tampak kurang jelas. Memiliki titik dekat mata normal, PP sama dengan 25 cm. Jadi titik dekatnya tetap atau normal, yaitu 25 cm. Sedangkan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Pembentukan bayangan pada miopi. Bayangan jatuh di depan retina,
sehingga benda terlihat tidak jelas. Jika penderita menggunakan kacamata dengan menggunakan lensa cekung seperti ini, maka bayangan akan jatuh tepat di retina, sehingga benda akan terlihat jelas. Kekuatan lensa atau daya lensa pada miopi kita tuliskan dalam rumus seperti ini. P sama dengan min 1 per PR, di mana P adalah kekuatan lensa atau daya lensa, satuannya dioptri. PR adalah punctum remotum atau titik jauh mata, satuannya meter atau sentimeter. Jika PR satuannya meter, maka kita menggunakan rumus P sama dengan min 1 per PR. Tetapi jika PR satuannya adalah sentimeter, maka kita akan menggunakan rumus P sama dengan min 100 per PR. Untuk lebih jelasnya, marilah kita masuk pada contoh soal yang pertama. Seorang penderita miopi tidak dapat melihat dengan jelas sebuah benda pada jarak lebih jauh dari 50 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan agar orang tersebut dapat melihat benda yang jauh? Diketahui PR sama dengan 50 cm, ditanyakan P. Jawab, P sama dengan min 100 per PR, di mana PR sama dengan 50 cm, sehingga P sama dengan min 100 dibagi 50 cm sama dengan min 2 dioptri. Jadi, lensa kacamata yang dibutuhkan adalah lensa cekung yang berkekuatan min 2 dioptri. Min menunjukkan lensa cekung. Contoh soal yang kedua. Seorang penderita rabun jauh memakai kacamata berkekuatan min 2,5 dioptri. Berapakah titik jauh mata orang tersebut? Diketahui P sama dengan min 2,5 dioptri. Ditanyakan PR. Jawab, P sama dengan min 100 per PR. P sama dengan min 2,5 dioptri sama dengan min 100 per PR. Sehingga PR sama dengan min 100 dibagi min 2,5 dioptri. Sehingga kita dapatkan PR sama dengan 40 cm. Jadi, titik jauh mata orang tersebut adalah 40 cm. Hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi adalah cacat mata yang disebabkan lensa mata cenderung memipih, sehingga titik dekat mata semakin jauh. Bayangan yang terbentuk berada di belakang retina, sehingga tampak kurang jelas. Memiliki titik jauh mata normal, PR sama dengan tak terhingga. Sedangkan titik dekat matanya lebih dari 25 cm. PP lebih besar dari 25 cm. Sehingga dikatakan dia adalah rabun dekat. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Pembentukan bayangan pada hipermetropi. Bayangan jatuh di belakang retina, sehingga benda terlihat tidak jelas. Jika penderita hipermetropi menggunakan lensa cembung, maka bayangan akan jatuh tepat di retina, sehingga benda akan terlihat jelas. Kekuatan lensa atau daya lensa pada hipermetropi. Kita tuliskan dalam rumus seperti berikut. P sama dengan 100 per S dikurangi 100 per PP. Di mana P adalah kekuatan lensa atau
daya lensa dalam satuan dioptri, PP adalah punctum proximum atau titik dekat mata dalam satuan sentimeter, S adalah jarak benda, satuannya sentimeter. Jika jarak benda S tidak disebutkan dalam soal, maka S diambil dari titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Sehingga rumusnya, jika jarak benda tidak diketahui, bisa kita gunakan rumus seperti ini. P sama dengan 100 per 25, yaitu titik dekat mata normal dikurangi 100 per PP. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan matanya. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat dengan jelas benda yang terletak 30 cm di depan mata? Diketahui PP sama dengan 120 cm. S sama dengan 30 cm. Ditanyakan, berapakah P? Jawab, P sama dengan 100 per S dikurangi 100 per PP. Di mana S sama dengan 30 cm, PP sama dengan 120 cm. Sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 120, jadi 400 per 120 dikurangi 100 per 120. Sehingga didapatkan P sama dengan 300 per 120 sama dengan 2,5 dioptri. Jadi lensa kacamata yang dibutuhkan adalah lensa cembung yang berkekuatan plus 2,5 dioptri. Contoh soal yang keempat. Titik dekat mata seseorang 50 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat seperti mata normal? Diketahui PP sama dengan 50 cm, S sama dengan 25 cm, yaitu titik dekat mata normal. Ditanyakan, berapakah P? Jawab, P sama dengan 100 per S dikurangi 100 per PP. Di mana S sama dengan 25 cm, PP sama dengan 50 cm, sehingga kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini, 200 per 50 dikurangi 100 per 50, sama dengan 100 per 50 sama dengan 2 dioptri. Jadi lensa kacamata yang dibutuhkan adalah lensa cembung yang berkekuatan plus 2 dioptri. Presbiopia atau mata tua. Presbiopia adalah cacat mata yang disebabkan karena menurunnya daya akomodasi mata akibat lemahnya kerja otot mata saat memasuki usia lanjut. Titik dekat matanya lebih dari 25 cm, sedangkan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Penderita presbiopia dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Biasanya lensa cekung berada di atas dan lensa cembungnya berada di bawah. Astigmatisme atau mata silindris. Astigmatisme atau mata silindris adalah cacat mata di mana mata tidak bisa melihat dengan jelas sebuah garis lurus. Penderita astigmatisme ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata silinder. Contoh alat optik yang lain yaitu kamera. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar kamera dari luar, sedangkan ini adalah gambar bagian-bagian dari kamera. Bagian utama dari kamera yang pertama adalah lensa. Lensa berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke kamera. Fungsinya sama seperti lensa pada mata. Bagian yang kedua adalah apertur dan diafragma, yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya atau jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Fungsinya sama seperti pupil pada mata.
Yang ketiga adalah plat film. Plat film ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan, sama seperti fungsi dari retina. Ini adalah kamera. Bayangan yang terbentuk pada kamera yaitu nyata di belakang lensa, terbalik, dan diperkecil. Contoh yang lain yaitu loop atau kaca pembesar. Loop digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil sehingga tampak besar. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung yang memiliki jarak fokus tertentu. Pengamatan dengan menggunakan loop bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengamatan menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Benda diletakkan di ruang 1, di sini, di depan loop. Sehingga bayangan yang terbentuk adalah di ruang 4. Sifat bayangannya maya di depan lensa, tegak, dan diperbesar. Jika kita menggunakan cara yang pertama ini, dengan menggunakan mata berakomodasi maksimum, maka pengamatan ini menyebabkan mata akan mudah lelah. Pengamatan yang kedua bisa dilakukan dengan cara mata tidak berakomodasi. Benda diletakkan di titik fokus di depan loop, sehingga bayangan terletak di jauh tidak terhingga. Pengamatan dengan cara ini menyebabkan mata akan lebih rileks dan tidak mudah lelah. Contoh berikutnya adalah mikroskop. Perhatikan gambar. Mikroskop mempunyai dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Keduanya merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan pengamat, dengan mata pengamat. Sedangkan lensa objektif yaitu lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang akan diamati. Bayangan yang terbentuk adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Pembentukan bayangan pada mikroskop. Ini adalah lensa objektif, di sini adalah lensa okuler. Benda diletakkan di depan lensa objektif, sehingga akan terbentuk bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian bayangan yang terbentuk dari lensa objektif ini akan dibiaskan lagi oleh lensa okuler, membentuk bayangan yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Sehingga perbesaran bayangannya bisa sampai ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Contoh yang lain yaitu teleskop bias. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berada di kejauhan agar terlihat dekat dan jelas. Teleskop bias memiliki lensa objektif dan lensa okuler, di mana kedua-duanya merupakan lensa cembung. Di mana lensa objektif ukurannya lebih besar dibanding lensa okuler. Bayangan yang terbentuk maya, terbalik, dan diperbesar. Ada juga yang disebut dengan teleskop pantul. Pada teleskop pantul ini, lensa objektif diganti dengan cermin cekung, di mana bayangan dari objek yang letaknya jauh akan dipantulkan oleh cermin cekung ke cermin datar, kemudian akan dipantulkan lagi ke lensa okuler, sehingga benda akan terlihat dengan jelas. Contoh yang lain adalah periskop. Periskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda yang letaknya di atas pengamat. Contohnya misalnya benda-benda di atas permukaan laut, misalnya pada kapal selam. Periskop tersusun dari lensa objektif, lensa okuler,
dan sepasang prisma siku-siku sama kaki. Cahaya yang mengenai benda akan dibiaskan oleh lensa objektif ke prisma yang pertama. Kemudian, dari prisma yang pertama akan dipantulkan ke prisma yang kedua secara sempurna. Kemudian, dari prisma yang kedua akan dipantulkan ke lensa okuler, sehingga pengamat bisa mengamati benda yang letaknya di atasnya. Selain itu, masih banyak lagi alat optik yang lain, misalkan episkop, diaskop, overhead projector, dan lain-lain. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.